Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Kapital Selekta. Disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam model strategi active learning dan juga karakteristik active learning. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam model active learning. Nah, kali ini akan dijelaskan mengenai macam-macam model active learning. Antara lain, yang pertama, active debate atau debat aktif. Tujuan dari implementasi model ini adalah melatih peserta didik lebih agar mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang kontroversial serta memiliki sifat demokratis dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu everyone is teacher here. Maksudnya setiap orang itu berhak menjadi seorang guru. Maksudnya, tujuan dari implementasi model ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Dan yang ketiga, gallery work, pemeran berjalan. Tujuan dari implementasi model ini adalah membangun kerjasama kelompok dan saling memberi apresiasi dan koreksi dalam belajar. Yang keempat yaitu critical incident, yaitu pengalaman penting. Metode ini digunakan pada saat memulai pembelajaran dengan tujuan untuk mengaktifkan siswa sejak dimulainya pelajaran dengan menggunakan pelajaran. Metode ini sangat tepat digunakan untuk materi yang bersifat praktis. Yang kelima yaitu cooperative script, yaitu merupakan salah satu proses pembelajaran di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengikut sertakan bagian-bagian materi yang dipelajari. Strategi ini ditujukan untuk membantu siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi pelajaran, sehingga siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam suasana yang menyenangkan. Cooperative script juga memungkinkan siswa untuk menemukan gagasan atau ide-ide pokok yang dapat disampaikan oleh guru. Selanjutnya, karakteristik active learning. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa, sehingga siswa berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara belajar mandiri. Siswa berperan serta pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Pengalaman siswa lebih diutamakan dalam memutuskan titik tolak kegiatan. Yang kedua, tujuan kegiatan itu tidak hanya untuk sekedar mengajar standar akademis. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan ditekankan mengembangkan kemampuan siswa secara utuh dan seimbang. Yang ketiga, yaitu pengelolaan kegiatan pembelajaran itu lebih menekankan pada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan mantap. Karakteristik yang keempat yaitu guru merupakan pembimbing dalam terjadinya pengalaman belajar itu sendiri, dan guru itu bukan satu-satunya sumber informasi. Guru merupakan salah satu sumber belajar yang harus memberikan peluang bagi siswanya agar dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usahanya sendiri, dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya sendiri juga, dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Dan yang kelima, karakteristik tersebut yaitu
Penilaian dilaksanakan untuk mengamati dan mengatur kegiatan dan kemajuan siswa serta mengukur berbagai keterampilan yang tidak dikembangkan, misalnya keterampilan berbahasa, keterampilan sosial, keterampilan lainnya, serta mengukur hasil belajar siswa. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi Active Learning mata kuliah Kapita Selecta. Terima kasih.